Baik, Ibu-Ibu, kita akan memulai pertemuan kita ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu sekalian yang hadir saat ini, mari kita berdoa agar kegiatan kita ini dilancarkan dan tanpa halangan sedikit apapun, dan semoga pertemuan kita ini diberikan barokah dari Allah Subhanahu wa taala dan kita akan dilapangkan rezekinya. Mari kita berdoa dengan baca Ummul Quran bi barakatil Fatihah. Alhamdulillah, ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu sekalian, saya ingin bertanya nih kepada ibu-ibu. Kemarin pertemuan kemarin apa yang sudah kita pelajari dari pertemuan sebelumnya? Silakan Ibu. Oh ya. Nah, terus dari yang kita dapat itu tadi, apa rencana yang dituliskan di tabel janji diri yang sudah diterapkan? Apa ibu-ibu sudah menulis tentang janjinya tadi kan, yang harus dijanji, tabel janji diri, sudah tulis semua belum? Ibu? Udah? Kalau Ibu belum? Ya nggak apa-apa, kita nanti bareng-bareng nulisnya supaya kita berbagilah info-info segala hal. Baik ibu-ibu sekalian, hari ini kita akan membahas tentang tujuan kita hari ini adalah pemanfaatan bantuan sosial dalam memenuhi gizi anak usia dini dan ibu hamil. Nah, ibu-ibu sekalian, sebelum kita lanjut acara ini, kita harus ice breaking dulu ya. Oke. Yang ibu hafal silakan, nanti saya akan menyemangati ibu-ibu. Monggo silakan. Nah, cukup, alhamdulillah ibu-ibu sudah ice breaking semua. Jadi saat ini saya mau nanya dengan ibu-ibu. Apa yang ibu pahami tentang bantuan sosial dan semua yang hadir di sini dapat bantuan sosial semua kan? Ya, baik. Apa Bu mengenai yang ibu pahami tentang bantuan sosial? Oh ya, betul sekali, sangat tepat itu Bu. Terus Ibu Siti, alhamdulillah, terima kasih jawaban ibu-ibu semua itu jawaban yang baik sekali. Jandanya ibu-ibu mengetahui dan paham tentang namanya bantuan sosial. Selanjutnya ibu sekalian, bahwasannya bantuan sosial itu adalah pemberian bantuan berupa uang, barang atau materi dari pemerintah kepada individu, keluarga, kelompok, dan atau masyarakat yang bertujuan pemenuhan kebutuhan sehari-hari keluarga penerima manfaat. Nah, ibu-ibu sekalian, saya akan membagi dua kelompok nih. Kita akan berdiskusi tentang dua kelompok ini. Nah, tentang dua kelompok ini, bahwasannya ibu masing-masing berdialog lah, berdiskusi tentang jenis bantuan yang diterima serta penggunaannya. Nah, ini kelompok A, ini kelompok B. Silakan ibu-ibu membagikan, membahas tentang jenis bantuan yang ibu terima sebagai pengguna apa saja. Gitu. Oke, silakan, monggo. Nah, selanjutnya ibu-ibu sekalian membuat tabel seperti ini, ya seperti ini. Nanti ibu buat tabel yang seperti ini, jenis bantuannya apa dan pemanfaatannya apa. Monggo, silakan. Oke, sudah selesai Bu? Oke, silakan. Silakan Ibu kelompok A untuk mempresentasikan hasil diskusinya dan peserta lain diminta untuk menanggapinya. Oke ya? Oke, monggo Bu. Wah, luar biasa sekali Ibu. Sangat bagus jawabannya dan juga tanggapannya dari kelompok B juga luar biasa. Nah, ibu-ibu sekalian, manfaat bansos yaitu terpenuhnya kebutuhan dasar keluarga, penerima manfaat, pangan, pendidikan, kesehatan. Sehingga anak menjadi sehat, cerdas, dan tidak stunting. Ibu-ibu sekalian,
Agar makanan yang dimakan ibu hamil dan balita memiliki kandungan gizi yang baik, maka peserta harus memahami jenis makanan dan fungsinya. Nah, yang pertama nih Bu, saya kasih tahu tabelnya. Nah, ini Bu ya, tabelnya zat gizi pada manfaat makanan dan fungsinya. Yang pertama adalah kelompok kandungan gizi makanan pokok, karbohidrat, sumber tenaga. Fungsinya untuk apa? Untuk berpikir dan bekerja. Selanjutnya lauk. Lauk pauk yaitu protein, zat pembangun sel, memperbaiki sel-sel yang rusak. Terus sayur dan buah-buahan lah, vitamin dan mineral. Gunanya apa fungsinya? Membantu proses kerja tubuh, mencegah penyakit, berbagai penyakit. Itu gunanya sayur dan buah-buahan. Nah, selanjutnya saya akan membagi lagi nih Bu. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, kelompok 1 fokusnya di makanan pokok. Kelompok 2 fokusnya di lauk pauk. Kelompok 3 fokusnya di sayur dan buah-buahan. Silakan Bu. Nah, silakan ibu-ibu mengidentifikasikan, mengenalilah sumber bahan pangan yang ada di sekitar kita. Seperti hasil pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan. Yang dapat digunakan untuk memenuhi gizi ibu hamil dan balita. Nanti ibu-ibu sekalian, hasil dari diskusi ibu-ibu semuanya nanti dituliskan di kertas metaplen atau di karton lah nanti, dan ditempelkan pada gambar isi piringku yang telah dibuat oleh saya. Nanti saya buat, ibu tinggal menempelkan itu. Oke, baik. Bagus, terima kasih ibu sekalian, luar biasa. Nah, apakah ada yang ingin ditambahkan dari hasil diskusi kita yang kita bahas tadi, ibu-ibu sekalian? Oke, baiklah. Makanan yang dikonsumsi oleh anak dan ibu hamil harus memenuhi gizi seimbang seperti yang ada di isi piringku itu. Nah, ada 10 pesan menu gizi yang seimbang. Yang pertama adalah syukuri nikmat aneka ragam makanan. Terus banyak makan buah dan sayur. Biasakan mengkonsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi. Nah, biasakan mengkonsumsi aneka ragam makanan pokok. Batasi konsumsi pangan manis. Nah, jadi nggak usah manis-manis kita Bu kalau untuk makan-makan sekalian. Terus asin dan berlemak. Biasakan sarapan pagi. Nah, kita ini biasanya kan nggak pernah sarapan pagi ya Bu. Pagi bangun tidur, mandi, ngantar anak, kerja. Nah, makannya itu telat semua kita. Terbiasakan minum air putih cukup dan aman. Nah, ingat minimal kan kita 1 liter untuk minum air putih kan Bu. Jadi harus kita lakukan aktivitas fisik yang cukup dan mempertahankan berat badan. Nah, kalau saya kan ini agak over nih Bu. Jadi harus sehat lah. Ya doakan kita sehat semua. Dan juga kalau kita mau biasakan ya kita membaca label pada kemasan pangan. Cuci tangan pakai sabun dan air bersih mengalir. Jangan di bak cuci tangannya airnya tidak mengalir. Bagaimana ibu-ibu sekalian mengolah dan memasak makanan agar nilai gizinya tetap baik? Coba saya ini nih, ingin ibu-ibu sekalian mempraktekkan cara memasak makanan ya, masak makanan pendamping ASI atau MPA dan makanan orang dewasa ibu hamil berbahan lokal. Nah, saya bagi nih Bu, bagi dua kelompok yaitu kelompok MPASI, yang kedua adalah kelompok makanan orang dewasa. Nah, nanti kita di antara satu kelompok ini kita memasak makanan untuk MPASI dan kelompok 2 memasak makanan yang orang dewasa. Dengan apa? Menggunakan bahan pangan lokal dan bahan pangan yang sudah dibeli di warung. Nah, jadi begitu ibu sekalian, kalau kita sudah masak segala hal ya kita harus bersih, higienis lah semuanya gitu. Selanjutnya ibuku sekalian, alhamdulillah tentang bantuan sosial ini, ibu-ibu sekalian bisa menghubungi kami sebagai SDM Kesos untuk membantu ibu-ibu sekalian atau merujuk ibu-ibu sekalian ke layanan atau fasilitas yang dibutuhkan oleh
ibu-ibu sekalian. Nah, mari ibu-ibu sekalian kita tutup materi pemanfaatan Basos ini. Semoga kita diberikan keberkahan dan kesehatan untuk kita semua. Mari kita tutup dengan baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.